Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di video perkuliahan analisis numerik. Pada video ini kita akan membahas tentang interpolasi. Apa itu interpolasi? Interpolasi adalah suatu cara untuk mencari nilai di antara beberapa titik data yang telah diketahui. Dalam kehidupan sehari-hari, interpolasi ini dapat juga kita gunakan untuk memperkirakan suatu fungsi di mana fungsi tersebut tidak terdefinisi dengan suatu formula, tetapi didefinisikan hanya dengan data saja. Nah, jadi kapan kita dapat menggunakan interpolasi? Nah, misalkan nanti kalau kita melakukan pengambilan data, melakukan penelitian, kemudian melakukan pengambilan data misalkan menggunakan sensor. Nah, kebetulan yang kita gunakan adalah sensor suhu. Pada suatu momen dari sensor suhu yang kita miliki, misalkan kita memiliki banyak sensor suhu, kemudian salah satunya terjadi gangguan sehingga perlu perbaikan, maka untuk data pada sensor tersebut ya, yang hilang tadi itu dapat kita prediksi, dapat kita cari nantinya dengan menggunakan interpolasi ini. Atau juga ada dalam kondisi suatu kondisi kita mendapatkan suatu data yang sangat besar, yang besar sekali, banyak sekali, kemudian data tersebut itu tidak dapat dinyatakan oleh suatu fungsi, suatu formula. Sehingga dengan interpolasi nanti kita dapat mengkonstruksikan fungsi yang dapat memperkirakan atau menggambarkan data tersebut. Nah, contoh kasus di sini, ya. Di sini ada suatu data jumlah penduduk Indonesia, yaitu pada tahun 1986 sebesar 133,4 juta jiwa, dan pada tahun 1994 sebesar 143,5 juta jiwa. Nah, dari dua data yang diketahui ini nanti kita dapat memprediksi berapa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1990. Jadi tahun 1990 ini berada pada rentang tahun 1986 dan 1994. Jadi ini adalah interpolasi. Jadi interpolasi itu digunakan untuk mencari data di antara minimal dua data yang sudah diketahui. Ya, adapun kalau di luarnya itu nanti kita bisa sebut sebagai ekstrapolasi. Ya, memiliki pembahasan sendiri. Nah, lebih jauh kita masuk tentang interpolasi. Nah, bagaimana kita dapat melakukan interpolasi? Nah, jadi kita harus pahami dulu apa itu interpolasi polinomial. Nah, interpolasi polinomial itu merupakan metode untuk mendapatkan nilai suatu titik data yang terletak di antara data-data yang diketahui menggunakan persamaan polinomial. Jadi persamaan polinomial ini dia secara umum ya dinyatakan sebagai Pnx sama dengan A0 ditambah A1x sampai dengan ANXN, x pangkat n, di mana n ini menyatakan pangkat tertinggi dari fungsi polinomial yang kita miliki. Nah, n ini adalah bilangan asli. Ya, seperti itu. Jadi nantinya ya dari persamaan polinomial ini itu akan menentukan metode interpolasi yang terbentuk. Ya, di sini ada dua metode interpolasi, yaitu interpolasi Lagrange dan interpolasi Newton. Nah, kedua interpolasi ini dibedakan oleh pangkat tertinggi dari persamaan polinomial yang kita miliki, yang kita bentuk nanti. Ya. Nah, jadi misalkan kita memiliki persamaan polinomial Pnx A0 tambah A1x tambah A2x kuadrat sampai dengan AN x pangkat n.
Maka jika n-nya sama dengan 1, diperoleh polinomial berderajat 1. Ya, jadi pangkat tertingginya itu persamaan polinomialnya adalah sama dengan 1. Sehingga ini disebut sebagai interpolasi linear. Nah, bentuk dari interpolasi linear di sini persamaannya itu benar-benar menggambarkan suatu persamaan garis lurus. Nah, sementara jika n-nya sama dengan 2, maka ini disebut sebagai interpolasi kuadrat. Karena yang terbentuk adalah suatu polinomial berderajat 2. Paling tinggi pangkatnya adalah pangkat 2, sama dengan 2. Sehingga di sini P2X sama dengan A0 tambah A1X tambah A2X kuadrat. Ya, sekali lagi di sini pangkat tertingginya sama dengan 2. Dan ini merupakan suatu fungsi kuadratik. Maka disebut sebagai interpolasi kuadrat. Kemudian jika n-nya sama dengan 3, maka diperoleh polinomial berderajat 3. Nah, ini yang kita sebut sebagai interpolasi pangkat 3. Ya, tentunya pangkat tertingginya itu sama dengan 3. Nah, lalu kaitannya dengan metode yang kita sebut tadi adalah metode Lagrange dan metode Newton. Jadi yang disebut dengan interpolasi metode Lagrange itu adalah interpolasi linear dan juga interpolasi kuadrat. Nah, sementara untuk interpolasi pangkat 3 dan selebihnya itu kita sebut sebagai interpolasi Newton. Nah, tetapi pada video ini kita hanya akan membahas tentang interpolasi Lagrange saja, karena dengan demikian kita dapat gambaran nanti bagaimana melakukan interpolasi untuk pangkat yang lebih tinggi. Baik, kita masuk ke interpolasi linear dulu. Jadi untuk persamaan umum interpolasi linear tadi kita peroleh untuk persamaan umum polinomialnya adalah P1X sama dengan A0 plus A1X. Nah, metode ini akan efektif jika kita gunakan dengan syarat sudah mengetahui minimal data pengamatan ada 2 titik. Kalau contoh tadi untuk jumlah penduduk itu tahun 1986 dan tahun 1994 itu kita sudah memperoleh 2 titik, baik titik X maupun titik Y-nya. Ya. Jadi kita dapat menggunakan interpolasi linear ini. Nah, misalkan di sini kita peroleh titik awalnya adalah X0, Y0 dan titik akhirnya adalah X1, Y1. Sehingga nanti jika kita masukkan nilai-nilai titik tersebut ke dalam persamaan umumnya, maka kita peroleh P1X0-nya sama dengan A0 plus A1X0. Atau P1X0 itu sama dengan Y0. Ya, itu sama dengan A0 plus A1X0. Dan P1X1 sama dengan Y1, itu sama dengan A0 plus A1X1. Nah, sehingga apabila nanti kita melakukan eliminasi terhadap kedua persamaan di atas, kita dapatkan A0-nya itu sama dengan minus X1 kali Y0 tambah Y1 kali X0 per X0 minus X1. Dan A1-nya sama dengan Y0 minus Y1 per X0 minus X1. Ini adalah definisi dari A0 dan A1. Yang jika nilai-nilai ini kita masukkan nanti ke dalam persamaan polinomial P1X sama dengan A0 plus A1X, maka kita akan memperoleh satu hasil akhir dari persamaan interpolasi linear sama dengan P1X sama dengan Y0N0 Y0L0 ditambah Y1L1, di mana L0 ini itu sama dengan X dikurangi X1 per X0 dikurangi X1, dan L1-nya sama dengan X minus X0 per X1 minus X0. Ya. Jadi seperti itu. Ini L0-nya, definisi L0, dan ini definisi L1-nya. Jadi kita sudah memperoleh suatu fungsi yang diperoleh dari nilai
titik-titik yang sudah kita ketahui tadi, Bx0, Y0, dan X1, Y1. Nah, tetapi di sini ada muncul suatu titik X ya. Nah, di mana X ini itu adalah nilai dari yang akan kita prediksi. Nah, jadi nilai X yang akan kita prediksi. Contohnya tadi untuk di atas untuk jumlah jiwa itu tahun 1990. Maka X di sini nanti kita dapat gantikan dengan tahun 1990. Nah. Baik, kita masuk ke contoh untuk lebih memperjelas. Misalkan kita sudah mengetahui dua titik awal yaitu 1,1 dan 4,2, maka diminta untuk mengkonstruksikan suatu fungsi polinomial P1x dari kedua titik tersebut. Nah, kita tentukan dulu X0 Y0-nya dan X1 Y1-nya. Yang sudah kita ketahui, X0 Y0 sama dengan 1,1 dan X1 Y1 sama dengan 4,2. Sehingga jika kita masukkan nilai-nilai tersebut ke dalam L0 dan L1 dulu, maka kita peroleh nilai L0-nya itu sama dengan minus X plus 4 per 3. Sementara untuk L1-nya itu sama dengan X minus 1 per 3. Nah, sehingga setelah kita memperoleh nilai L0 dan L1, baru kita dapat mengkonstruksi polinomial P1x-nya. Ya, dengan memasukkannya ke dalam rumus umum yang tadi kita peroleh, P1x sama dengan Y0 kali L0 tambah Y1 kali L1. Nah, kita gantikan saja nilainya. Untuk Y0 sama dengan 1, kemudian L0-nya adalah minus X plus 4 per 3. Untuk Y1-nya sama dengan 2, dan L1-nya adalah X minus 1 per 3. Maka jika kita proses, nanti kita akan memperoleh persamaan P1x itu sama dengan 1 per 3x ditambah 2 per 3. Nah, kemudian nanti nilai ini yang dapat kita gunakan untuk memprediksi, ya, dapat memprediksi nilai titik-titik berikutnya di antara titik yang sudah kita ketahui tadi. Nah, kita masuk ke contoh kedua. Nah, masih tentang interpolasi linear. Di sini kita diminta untuk mengkonstruksi suatu fungsi EX ya, dengan polinomial derajat 1, di mana yang kita ketahui hanya nilai X0 dan X1 saja. X0-nya sama dengan 0,826 dan X1-nya sama dengan 0,836. Maka tentunya untuk dapat mengkonstruksikan fungsi polinomial derajat 1 dari fungsi X ini, kita pertama kali harus mencari nilai Y-nya. Ya, atau fx0 untuk x0-nya dan fx1 untuk y1-nya. Fx0 untuk y0 dan fx1 untuk y1-nya. Nah, maka kita peroleh di sini untuk fx0 E pangkat 0,826, kita peroleh Y-nya sama dengan 2,23893. Sementara untuk fx1 atau Y1-nya kita peroleh sama dengan 2,30712. Nah, setelah kita memperoleh titik X0, Y0 dan X1, Y1, maka kita masukkan lagi ke untuk mencari nilai L0 dan L1. Maka kita peroleh di sini untuk L0-nya itu sama dengan minus 100X tambah 83,6. Sementara untuk L1-nya sama dengan 100X minus 82,6. Nah, dengan cara yang sama, kita sekarang bisa memasukkannya ke dalam fungsi polinomial P1x sama dengan Y0 L0 plus Y1 L1. Maka nanti kita akan peroleh nilai akhirnya dari fungsi ini, ya, terbentuk satu fungsi akhir sama dengan 6,819x dikurangi 3,39357. Nah, maka kita nanti dengan fungsi ini dapat memprediksi nilai-nilai yang berada pada rentang titik yang sudah kita ketahui tadi. Ya,
seperti itu. Nah, untuk lebih memperjelas, kita masuk ke contoh yang ketiga. Jadi kita akan gunakan contoh penerapan menggunakan data perkiraan jumlah penduduk yang di awal tadi. Ya, seperti kita ketahui tadi kita sudah dapatkan untuk tahun 1986 nilai jumlah penduduknya itu ada 133,4 juta jiwa, dan pada tahun 1994 itu 143,5 juta jiwa, dan kita diminta untuk memprediksi berapa jumlah penduduk Indonesia pada tahun 1990. Jadi karena sudah kita peroleh 2 titik, maka kita dapat menggunakan interpolasi linear. Nah, dari sini kita tentukan dulu nilai X0-nya, itu sama dengan 1986, X1-nya 1994, Y0-nya sama dengan 133,4, dan Y1-nya adalah 143,5, dan tentunya untuk nilai X-nya adalah 1990. Nah, untuk dapat mengkonstruksikannya ke dalam P1X sama dengan Y0 L0 plus Y1 L1, kita masukkan dulu, mencari dulu nilai L0-nya. Maka diperoleh nilai L0-nya di sini sama dengan minus X plus 1994 per 8. Nah, sementara untuk L1-nya sama dengan X dikurangi 1986 per 8. Nah, nilai L0 dan L1 ini yang sudah kita ketahui, kita masukkan ke dalam persamaan umum fungsi interpolasi linear. Maka nanti kita peroleh fungsi akhirnya adalah 10,1x dikurangi 18.991,4 per 8. Ini adalah fungsi akhirnya. Nah, dari fungsi akhir di sini, maka kita dapat memprediksikan nilai pada tahun 1990 atau P1 1990 itu sama dengan 138,45. Nah, maaf ini terjadi typo ya, seharusnya nilainya adalah 18.991,4 ya. Nanti ini kalau kita perbaiki, maka kita akan memperoleh nilai prediksi jumlah jiwa pada tahun 1990 adalah 138,45 juta jiwa, atau terjadi penambahan jumlah penduduknya itu sebesar 5,05 juta jiwa dari tahun 1986. Ya, jadi seperti itu. Ya. Jadi ini sekali lagi ini nanti diganti ya nilainya dengan 18.991,4. Baik, itu dia tentang interpolasi linear pada contoh kasus real. Ya. Nah, selanjutnya perhitungan yang sudah kita gunakan tadi, ya, sudah kita terapkan tadi, memang itu sebenarnya terlalu panjang, ya, sehingga sebenarnya kita dapat menggunakan suatu model pendekatan. Nah, jadi rumus model pendekatan itu seperti ditunjukkan pada layar, itu fx sama dengan fx1 plus fx2 minus fx1 per x2 minus x1 dikali x minus x1. Ingat, untuk X itu menyatakan tahun yang akan kita cari. Kemudian X1-nya itu adalah titik awalnya, itu 1986. Kalau X-nya tadi adalah 1990 yang kita akan cari. Kemudian X1-nya adalah 1986. X2-nya sama dengan 1994. Fx1-nya, atau ini sama dengan Y1-nya sama dengan 133,4. Dan Fx2 atau Y2-nya sama dengan 143,5. Maka jika nilai-nilai ini kita masukkan ke dalam rumus model pendekatan di sini, kita juga akan memperoleh hasil lahir untuk prediksi jumlah penduduk pada tahun 1990 itu sama dengan 138,45 juta jiwa. Jadi nanti terserah kalian untuk misalkan mau menyelesaikan tugas ataupun ujiannya, itu
mau menggunakan model pendekatan ini atau mau menggunakan model konstruksi tadi. Ya. Jadi sama. Adapun kelebihannya kalau menggunakan model konstruksi tentunya kita akan memperoleh fungsi konstruksinya. Sementara kalau dengan model pendekatan kita langsung mendapatkan nilai prediksinya, nilai akhirnya. Nah, ini dia contoh penyelesaian kedua untuk suatu kasus real pada interpolasi menggunakan interpolasi linear. Nah, kita masuk ke interpolasi kuadrat. Ya, untuk interpolasi kuadrat, di sini untuk polinomial derajat 2-nya itu dinyatakan sebagai P2x sama dengan A0 plus A1x plus A2x kuadrat. Ya, dengan cara yang sama tentunya nanti kita akan mengkonstruksi fungsi polinomial interpolasi kuadratnya. Nah, jadi metode di sini, ya, metode ini baru kita dapat gunakan apabila diketahui minimal data pengamatannya ada 3 titik. Minimal ada 3 titik. Lebih dari itu bisa. Ya, tadi pada interpolasi linear juga disebutkan minimal 2 titik. Lebih dari itu juga bisa. Akan tetapi tentunya kita harus memperhatikan dulu tren dari data yang kita miliki. Apakah dia bentuknya linear atau kuadrat. Kalau misalkan dia lebih dari 2 titik, kemudian ternyata trennya adalah linear, ya akan lebih baik kita menggunakan interpolasi linear. Nah, tapi kalau misalkan kita memiliki lebih dari 2 titik, kemudian ternyata bentuknya adalah kuadratik, ya otomatis kita lebih baik menggunakan pendekatan interpolasi kuadrat. Oke, balik lagi untuk konstruksi interpolasi kuadrat. Jadi misalkan kita memiliki titik-titik yang diketahui adalah x0, y0 dan x1, y1 dan x2, y2. Maka ini dapat kita tuliskan ya persamaannya jika kita masukkan nilai titik-titik tersebut. Untuk P2x0 itu sama dengan A0 plus A1x0 plus A2x0 kuadrat. Kemudian P2x1 itu sama dengan A0 plus A1x1 plus A2x1 kuadrat. Dan P2x2 sama dengan A0 plus A1x2 plus A2x2 kuadrat. Yang nanti jika kita proses ya nilai-nilai ini ya dengan cara serupa seperti pada interpolasi linear di atas, maka nanti kita akan peroleh persamaan akhirnya itu sama dengan P2x sama dengan Y0 kali L0 plus Y1 kali L1 plus Y2 kali L2. Di mana untuk L0-nya itu sama dengan X minus X1 kali X minus X2 per X0 minus X1 kali X0 minus X2. Untuk L1-nya sama dengan X minus X0 dikali X minus X2 per X1 minus X0 dikali X1 minus X2. Dan untuk L2-nya sama dengan X minus X0 kali X minus X1 per X2 minus X0 kali X2 minus X1. Ya, lumayan panjang ya karena memang derajatnya bertambah. Apalagi nanti kalau derajat 3, fungsi pangkat 3 otomatis lebih banyak lagi untuk penyataan L0, L1, L2, dan sampai L3. Baik, kita balik lagi. Langsung saja kita masuk ke contoh untuk lebih jelas interpolasi kuadrat di sini. Kita diminta untuk mengkonstruksikan suatu interpolasi kuadrat P2x dari titik yang diketahui. Ya, titiknya adalah 0, -1, 1, -1, dan 2,7. Nah, kita peroleh titik-titik x0, y0, x1, y1, dan x2, y2-nya. Sehingga nanti langsung saja kita masukkan ke nilai rumus L0, L1, dan L2 untuk menentukan nilainya masing-masing. Untuk L0-nya kita peroleh di sini hasil akhir sama dengan x kuadrat minus 3x plus 2 per 2. Untuk L1-nya itu sama dengan x kuadrat minus 2x per minus 1. Dan L2-nya sama dengan x kuadrat minus x per 2. Nah, sehingga setelah nanti kita peroleh L0, L1, L2 bisa kita masukkan ke dalam fungsi polinomial interpolasi kuadrat P2x sama dengan Y0 L0 plus Y1 L1 plus Y2 L2.
Maka di sini kita peroleh untuk P2X-nya ya sama dengan 4X kuadrat minus 4X minus 1. Sehingga nanti kalau fungsi ini kita gunakan untuk mencari nilai prediksi, titik-titik prediksi di antara titik-titik yang sudah kita ketahui, itu nanti kita dapat peroleh hasilnya. Ya, contoh seperti pada fungsi interpolasi linear yang sudah lalu. Berikutnya, pada interpolasi kuadratik juga memiliki model pendekatan. Ya, jadi interpolasi kuadratik juga memiliki model pendekatan, model kuadratik seperti pada interpolasi linear tadi. Nah, tetapi untuk menerapkannya, ya model pendekatan model kuadratik ini itu menggunakan matriks. Ya, kita menggunakan bantuan matriks. Di mana ya, di sini nanti yang kita akan cari adalah nilai A0, A1, dan A2-nya. Itu diperoleh dari perkalian inverse matriks 3 kali 3 untuk nilai X-nya dengan matriks Y-nya. Ya, jadi nanti bisa dikonstruksikan ya, bisa kita konstruksikan di sini. Kita masukkan dulu nilai X1 dan Y1-nya sampai dengan X3, Y3-nya. Ya. Nah, untuk titik pertama misalkan di sini kita masukkan 1 X1 X1 kuadrat, kemudian 1 untuk titik keduanya 1 X2 X2 kuadrat, dan untuk titik ketiganya 1 X3 X3 kuadrat. Ini pada matriks 3 kali 3. Ya. Dimana perhatikan di sini untuk kolom pertama nilainya semua 1, kemudian pada kolom kedua secara berurutan adalah X1, X2, X3, dan kolom ketiga adalah hasil kuadrat dari X1, X2, dan X3. Nah, kemudian kita nanti kalikan dengan matriks ya, matriks 3 kali 1 untuk yang berisi nilai Y-nya. Ya, secara berurutan adalah Y1, Y2, dan Y3. Nah, mungkin lebih jelasnya kita langsung masuk saja ke dalam contoh. Nah, interpolasi kuadrat langsung kita terapkan ya dalam penerapan contoh real. Jadi hasil pengukuran kedalaman sebuah saluran pembuangan air atau got itu pada interval tiap 1 meternya dari pinggir sungai adalah untuk jarak 0 meter itu kedalamannya 100 cm. Untuk jarak 100 meter itu kedalamannya adalah 145 cm. Dan untuk 200 meter itu kedalamannya adalah 95 cm. Nah, lalu berapakah perkiraan kedalaman sungai pada jarak 30 cm dan 130 cm? Nah, kalau misalkan di sini kita mau menerapkan interpolasi linear, tentunya bisa juga, ya, tapi dengan menggunakan pendekatan per 2 titik dulu, yaitu titik 0 sampai 100, kemudian 100 sampai 200. Tetapi imbasnya tentunya effort yang digunakan lebih. Ya, karena harus mengkonstruksi masing-masing fungsinya antara 0 sampai 100 dengan 100 sampai 200. Nah, dengan interpolasi kuadrat, karena ini juga kita bisa gambarkan bahwasanya bentuknya adalah kuadratik ya, mulai dari 100, kemudian 145 itu meningkat, kemudian turun lagi 95. Otomatis di sini adalah fungsi yang paling tepat adalah fungsi kuadrat. Sehingga kita akan gunakan interpolasi kuadrat. Nah, kita masukkan ke dalam model pendekatan tadi, ya, masing-masing nilai X dan Y-nya, maka nanti ya, kita bentuk seperti ini ya, A0, A1, A2, itu sama dengan 111, kemudian 0, 100, 200. Ya, ini adalah jaraknya, jarak X-nya, kemudian ini adalah jarak X kuadratnya, jarak X setelah kita kuadratkan, yaitu 0 kuadrat, 100 kuadrat, 200 kuadrat, kemudian jangan lupa nanti kita inverse dulu, baru kita kalikan dengan nilai Y1, Y2, Y3 atau Y0, Y1, Y2. Itu 100, 145, dan 95. Maka kita akan peroleh hasil A0-nya itu sama dengan 100,
A1-nya sama dengan 0,925 dan A2-nya sama dengan minus 0,0048. Nah, yang kemudian dari hasil A0, A1, A2 ini kita masukkan ke dalam fungsi polinomial untuk interpolasi kuadrat. Maka kita peroleh fungsi akhirnya adalah fx sama dengan 100 tambah 0,925x dikurangi 0,0048x kuadrat. Nah, kemudian nilai ini, fungsi ini kita gunakan untuk memprediksi nilai tadi, yaitu jarak 30 dan 130. Untuk jarak 30 meter ya, bukan cm, dan juga jarak 130 cm. Nah, untuk jarak 30 meter itu nanti kita dapat memperoleh nilai kedalamannya adalah 123,43 cm. Nah, ini prediksi kedalamannya pada jarak F30. Sedangkan untuk jarak 130, itu F130, kita peroleh nilai prediksi kedalamannya itu sama dengan 139,13 cm. Ya, seperti ini nanti silakan bisa kalian cek menggunakan kalkulator ya. Akan coba dihitung. Nah, jadi seperti itu. Nah, intinya dengan menggunakan interpolasi ya, itu kita pertama dapat memprediksi dapat mengkonstruksi suatu fungsi yang nantinya dapat kita gunakan untuk memprediksi nilai titik-titik yang berada pada rentang fungsi tersebut. Ya, yang berada pada rentang fungsi tersebut. Jadi seperti itu. Nah, kemudian kita juga dapat memprediksi minimal pada 2 titik, ya, pada 2 titik yang sudah kita ketahui dengan menggunakan interpolasi kuadrat, dan untuk 3 titiknya itu kita dapat untuk 2 titik tadi itu kita dapat menggunakannya interpolasi linear, sementara untuk 3 titik itu kita dapat menggunakan interpolasi kuadrat. Jadi seperti itu ya. Tentang interpolasi. Baik, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Nah, terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa pada video perkuliahan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.